Halo anak-anak terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Apakah sehat? Kuat? Ayo, Bapak ingin mengajak anak-anak terkasih semua memecahkan suasana supaya suasana ibadah anak minggu ini dalam keadaan yang penuh sukacita. Kalau Bapak mengatakan hello, anak-anak semua mengatakan hai. Kalau hello-nya 2 kali, hai-nya 2 kali. Kalau hello-nya 3 kali, hai-nya 3 kali. Ya? Tahu semua ya? Kita coba. Anak-anak terkasih, hello. Hai. Hello, hello. Hai hai. Hello, hello, hello. Hai hai hai. Ya, kita sama-sama sudah memecahkan kegembiraan saat ini. Suasana sudah ceria. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Anak-anak yang terkasih, kita sudah bersama-sama menyanyi, memuji nama Tuhan, oleh karena Tuhan baik kepada kita. Mari Bapak ajak anak-anak terkasih semua untuk kita berdoa. Bagaimana sikap doa yang baik? Lipat tangan, tutup mata, dan buka hati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Anak-anakmu pada ibadah anak sekolah minggu saat ini mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah menyertai di dalam kami tidur semalam, dan pada saat ini Tuhan memberi waktu untuk kami sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Sertai kami, berkati kami, lindungi kami sampai sekolah minggu nanti selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam Alkitab. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan itu, mari kita bersama-sama menyanyi lagi. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya.
sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Firman yang akan kita dengarkan saat ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama. Anak-anak terkasih semua sudah menyiapkan Alkitabnya? Yang belum, ayo diambil Alkitabnya dan kita akan bersama-sama membukanya. Sudah siap semua ya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini diambil dari Kitab Ulangan. Perjanjian Lama, Kitab Ulangan. Ulangan 34 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-12. Ulangan 34 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-12. Sudah siap semua? Sudah ya? Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ulangan 34 ayat 10 sampai dengan 12 yang demikian firman Tuhan. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kuasa dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan dengan setia melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini dengan satu tema, pelayan yang setia. Pelayan yang setia. Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, minggu-minggu ini kita belajar tentang satu nabi. Nabi yang begitu besar, nabi yang begitu hebat, dan nabi yang terkenal. Siapa dia? Ada gambarnya enggak ya? Nabi Musa. Ya betul, itu Nabi Musa. Nabi Musa hidup ketika bangsa Israel ini dijajah oleh bangsa Mesir. Bangsa Mesir dirajai oleh seorang Firaun. Bagaimana Firaun ini berlaku keras, berlaku jahat kepada bangsa Israel. Dalam keadaan itu, Tuhan memberikan nabinya untuk membebaskan umatnya dan juga membawa umatnya ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, coba kita ingat lagi tanda-tanda apa yang Tuhan berikan kepada Musa sehingga Musa menjadi nabi yang besar. Kalian ingat tongkat Musa? Iya, tongkat Musa itu bisa berubah menjadi apa? Iya, bisa berubah menjadi ular. Dan tongkat itu luar biasa. Karena kekuatan dari tongkat itu mengalahkan ahli-ahli tenung, ahli-ahli sihir orang Mesir. Karena tongkat Musa yang berubah menjadi ular itu bisa memakan ular-ular buatan dari ahli-ahli sihir bangsa Mesir. Lalu kita bisa melihat bagaimana Musa punya kuasa oleh karena kedahsyatan dari Tuhan. Dia memberitakan tentang 10 tulah atau 10 hukuman yang akan diterima bangsa Mesir. Nah, setelah bangsa Israel diperbolehkan untuk keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan terus menuju
tanah Kanaan. Dan tibalah mereka di sebuah laut yang begitu besar, samudra. Di sana tongkat Musa bisa digunakan untuk mengadakan mukjizat, yaitu membelah laut merah itu supaya bangsa Israel bisa melewatinya. Nah, inilah kehebatan dan kedahsyatan Musa. Mengapa Musa hebat? Mengapa Musa bisa begitu luar biasa menjadi nabi yang juga besar? Karena Musa adalah tokoh Alkitab, nabi di dalam Alkitab yang taat. Inilah kuncinya. Jadi Musa senantiasa mendengarkan, mentaati, setia kepada Tuhan. Oleh karena kesetiaan kepada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan, Musa laksanakan. Berbeda dengan bangsa Israel. Ada kalanya bangsa Israel itu menjadi bersungut-sungut, menjadi tidak gembira ketika ada sesuatu permasalahan yang dihadapi. Kekurangan air, mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu keadaan di mana mereka akhirnya sedih, mereka akhirnya mempermasalahkan, akhirnya mereka tidak suka pada Musa. Bersungut-sungut ketika makanan tidak ada di perjalanan ke tanah perjanjian. Musa, kenapa sih engkau bawa kami ke padang gurun ini? Padahal di Mesir ada banyak makanan. Kenapa kami harus mati kelaparan di padang ini? Kami tidak suka. Nah, ini bangsa Israel bersungut-sungut, bangsa Israel marah, bangsa Israel tidak taat, tidak setia kepada Tuhan, kepada nabinya Musa. Tetapi Musa tetap mengasihi dan meminta kepada Tuhan untuk memberi makan. Dan akhirnya apa? Bangsa itu mendapat makanan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diajak supaya kita menjadi taat, supaya kita menjadi setia. Taat, setia kepada Tuhan. Sebagai anak-anak yang taat, setia kepada Tuhan. Apalagi pada waktu-waktu ini, kita harus lebih taat lagi akan aturan-aturan dan juga perintah-perintah dari Bapak, Ibu, mungkin juga Bapak, Ibu guru, untuk tetap setia belajar walaupun di rumah. Tetap setia untuk menjaga kesehatan, karena keadaan sekarang ini ada di dalam keadaan wabah COVID-19. Kita harus taat, kita harus setia. Kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang juga punya manfaat untuk orang lain. Haleluya. Amin. Anak-anak yang terkasih, berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita senantiasa mensyukuri berkat Tuhan itu. Dengan kita mempersiapkan persembahan, sudah disiapkan persembahan, dan kita akan memberikan persembahan untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Nah, persembahan akan kita bersama-sama iringi dengan satu pujian, satu nyanyian. Aku diberkati. Kita nyanyikan 2 kali ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
Kita akan bersama-sama berdoa, menyerahkan persembahan yang kita kumpulkan, dan juga nanti kita berdoa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Baik, Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau sudah memberikan berkat kepada kami. Firman Tuhan mengajar kepada kami supaya kami meneladani akan Nabi Musa, Nabi yang besar, Nabi yang setia. Ajarkan kami ya Tuhan untuk setia dan taat seperti Musa, sehingga Engkau senantiasa menuntun kami dan juga menjadikan kami anak-anak Tuhan yang bisa baik di dalam kehidupan di rumah ataupun di dalam pergaulan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mengaturkan persembahan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sucikan. Kami juga mendoakan orang tua kami yang juga senantiasa mengasuh dan mencukupkan kami, baik kebutuhan jasmani kami maupun juga kebutuhan rohani kami. Berkati mereka ya Tuhan, lindungi mereka ya Tuhan, dan juga sertai mereka ya Tuhan. Dan doa kami ini ya Tuhan, kami dasarkan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita sudah di akhir ibadah anak pada saat ini. Kita akan bersama bersukacita, kita menanggapi firman Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia, untuk menjadi prajurit-prajurit yang akan memenangkan perjuangan. Nah, nyanyian kita saat ini, nyanyian yang terakhir, Ku Menang, Ku Menang. Sambil bertepuk tangan boleh? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ibadah anak, ibadah sekolah minggu saat ini sudah selesai. Ingat, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat seperti Nabi Musa. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.